suci kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar Tuhan, pengorbananmu bagiku,
Sungguh indah, Kau sungguh besar, pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Kau sungguh besar Yesus, pengorbananmu bagiku. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, sungguh indah, sungguh indah. Yes, thank you, Lord. Oh, Jesus. Kau yang terbesar, Kau yang terindah, Kau yang termulia, Yesus. Kau terbesar Tuhan dalam hidupku. Kau yang terindah Tuhan dalam hidupku. Kasih setiamu Yesus ubahkan hidupku. Haleluya. Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau terbesar.
Kau Yesus Tuhan dalam hidupku Tuhan. Worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Shikana, Shikana. Hallelujah. We worship you, Lord. Worship you, Jesus. Yes, Lord. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, let our King be lifted up. Hosanna, we sing Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, we sing Hosanna, in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, cry, Lord. I love you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. Jesus, we cry, holy. We cry, holy.
higher. Be lifting higher. Jesus, you be lifting 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 higher. Be lifting higher. Be lifting higher. Oh Jesus. Jesus, you be lifting higher. Be lifting higher. Jesus, you be lifting higher. Be lifting higher. Jesus. Lifting higher. Jesus, you be lifting higher. Be lifting higher. Let our King be lifted up. Hosanna. Selamat pagi adik-adik. Kembali kita ketemu pagi hari ini di dalam ibadatin. Ya. Sebelum kita memulai pemberitaan firman pada pagi hari ini, adik-adik mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kembali Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa mohon pimpinan dan tuntunan-Mu Tuhan untuk hari ini supaya Tuhan kami boleh belajar firman-Mu dan kami boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu boleh mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami, pikiran dan hati kami, pikiran hamba-Mu, pikiran adik-adik kami, hati setiap kami Tuhan ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami bebaskan Tuhan Engkau untuk bekerja di tengah-tengah kami, sehingga hidup kami boleh dikerjakan, dirubah oleh kuasa-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kesetiaan adalah salah satu sifat yang diinginkan Tuhan ada dalam diri kita. Ya, adik-adik pagi ini kita akan belajar sekali lagi tentang kesetiaan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah upah kesetiaan, adik-adik. Kesetiaan adalah salah satu sifat tadi yang diinginkan Tuhan ada di dalam diri kita. Amsal 19 ayat 22 berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Saat kakak memeriksa dari firman Tuhan, ya, kakak memeriksa berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam Alkitab, maka kakak menemukan bahwa berkat yang diberikan Tuhan itu beraneka ragam, adik-adik, bermacam-macam. Ya.
Setiap hamba Tuhan ketika mereka kedapatan hidupnya setia, mereka mendapatkan berkat dari Tuhan, adik-adik. Macam-macam, adik-adik, berkatnya. Tapi yang pasti berkatnya itu sangat berharga dan mulia, adik-adik. Contohnya Ayub, ya. Ayub karena kesetiaannya, maka dia hidupnya, adik-adik, dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang hilang dari miliknya dikembalikan Tuhan 2 kali lipat. Demikian juga dengan Daniel. Karena kesetiaannya, maka dia diangkat Tuhan jadi kepala. Dia bukan jadi ekor, adik-adik. Dan dia jadi orang kepercayaannya raja. Dia dilindungi oleh Tuhan dari segala mara bahaya. Demikian juga, adik-adik, kesetiaan para martir. Mereka setia melakukan firman Tuhan sampai mati, adik-adik. Dan Tuhan menganugerahkan kepada dia mahkota kehidupan. Pahala yang sangat besar, adik-adik. Dan masih banyak lagi, adik-adik, kisah-kisah indah bagaimana Tuhan itu menghargai kesetiaan hamba-hambanya dengan memberikan upah yang sangat besar. Ya. Nah, hari ini, adik-adik, kakak khusus bicara tentang Rut, adik-adik. Ada sesuatu yang indah dalam kehidupan Rut, adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang Rut, adik-adik, dan upah yang diterimanya karena dia melakukan kesetiaan. Mari kita baca, adik-adik, di dalam Rut 2 ayat 11 sampai 12. Rut 2 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama, adik-adik. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau berlindung. Adik-adik, kalau engkau membaca habis kitab Rut semuanya, maka adik-adik, kitab Rut ini menceritakan tentang seorang wanita yang seluruh kisah hidupnya bisa disimpulkan dengan satu kata, adik-adik, yaitu kesetiaan. Adik-adik, Rut adalah wujud nyata dari sebuah kesetiaan, adik-adik. Ketika suaminya meninggal, mertuanya mendesak agar ia kembali kepada bangsanya dan kepada Allahnya, adik-adik. Tetapi Rut memegang teguh perjanjiannya kepada Tuhan. Mari kita baca Rut 1 ayat 16, adik-adik. Rut 1 ayat 16. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Luar biasa, adik-adik, Rut ini, ya. Adik-adik, Rut dari statementnya ini, dia telah menyatakan kesetiaannya kepada 3 pihak, adik-adik, ya. Dari apa yang disampaikan Rut di ayat yang barusan kita baca tadi, Rut menyatakan kesetiaannya kepada 3 pihak. Pertama, adik-adik, Rut menyatakan kesetiaannya kepada mertuanya. Adik-adik, Rut itu tidak menganggap Naomi sebagai mertua lagi, adik-adik, tetapi sebagai orang tuanya sendiri. Sedikit pun tidak terbersit muncul keinginan dari Rut untuk meninggalkan Naomi, adik-adik. Rut ingin bersama Naomi baik di dalam suka maupun duka, adik-adik. Senantiasa bersama, tidak mau lagi berpisah. Rut mengabaikan semua desakan, adik-adik, untuk berpisah dengan Naomi. Walaupun Rut tahu, adik-adik, Naomi sudah tidak punya apa-apa. Naomi sudah terpuruk hidupnya. Dan tidak ada lagi yang bisa diberikan Naomi kepada Rut. Tetapi adik-adik, kasih Rut kepada Naomi tidak pernah berubah. Ya. Dia tetap mengasihi Naomi, adik-adik, dan tetap mau mengikut Naomi kemanapun Naomi pergi. Luar biasa, adik-adik. Rut adalah seorang menantu yang luar biasa. Ya. Rut menyatakan kesetiaannya kepada Naomi. Itu yang pertama, adik-adik. Lalu yang kedua,
Rut menyatakan kesetiaannya kepada umat Tuhan. Rut berkata, adik-adik, bangsamulah bangsaku. Adik-adik, Rut telah meninggalkan bangsa Moab yang kafir dan bersatu dengan bangsa Yahudi. Dia memutuskan untuk bersatu dengan bangsa Yahudi. Dia memutuskan untuk meninggalkan bangsanya, adik-adik. Jadi adik-adik, kalau boleh dianalogikan, perjanjian lama itu kalau bangsa, maka perjanjian baru itu artinya gereja, adik-adik. Jadi kalau perjanjian lama itu artinya bangsa, perjanjian baru itu artinya gereja. Jadi adik-adik, ketika Rut mengatakan bangsamulah bangsaku, itu artinya bahwa Rut itu mau berpindah, adik-adik, dari kehidupannya yang lama, bangsanya yang lama, masuk kehidupannya yang baru, masuk di dalam umat Tuhan, adik-adik. Yaitu Rut masuk ke perkumpulan umat Allah yang telah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Rut telah menjadikan umat Allah sebagai keluarga kedua setelah orang tuanya, Naomi. Itu yang kedua, adik-adik. Jadi Rut menyatakan kesetiaan kepada umat Tuhan. Lalu yang ketiga, adik-adik. Rut menyatakan kesetiaannya kepada Allah. Dengan tegas, Rut berkata bahwa Allahmulah Allahku. Jadi adik-adik, Rut itu memutuskan untuk meninggalkan dewa-dewa Moab. Kepercayaannya yang lama ditinggal, adik-adik. Dia memutuskan untuk mengikuti Naomi menyembah Allah Israel. Dia sudah tidak lagi mengikuti dewa-dewanya yang lama, adik-adik. Dia dengan sepenuh hati mengikuti Allah Israel dan dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan Allah Israel. Adik-adik, dari sini kita bisa melihat bahwa Rut menyatakan kesetiaan kepada tiga pihak. Pertama, dia menyatakan kesetiaannya kepada mertuanya. Kedua, dia menyatakan kesetiaannya kepada bangsa Israel. Ketiga, dia menyatakan kesetiaannya kepada Allah Israel. Mari kita lihat, adik-adik. Apakah upah dari kesetiaan Rut? Ya, apakah upah dari kesetiaan Rut? Adik-adik, Tuhan melihat kesetiaan Rut, adik-adik. Dan Tuhan sangat menghargai. Apa upahnya, adik-adik? Pertama, Rut mendapatkan penebusan. Ya. Tuhan mengaruniakan seorang penebus bagi Rut, adik-adik, yang bernama Boas. Kalau tidak ada Boas, Rut tidak akan bisa pindah ke bangsa Israel, adik-adik. Rut tidak bisa pindah ke bangsa Yahudi. Dia statusnya akan tetap sebagai bangsa Moab. Justru itu, adik-adik, Rut butuh penebus. Akhirnya Tuhan mengaruniakan seorang penebus yang bernama Boas, adik-adik, yang menebus Rut dari kaum keluarganya serta menegakkan perjanjian bahwa Rut adalah bagian dari umat Allah. Rut secara resmi masuk ke dalam bangsa Yahudi. Itu yang pertama, adik-adik. Rut menerima penebusan. Lalu yang kedua, adik-adik. Rut menerima berkat keluarga. Adik-adik, Rut akhirnya mengalami sebuah kehidupan yang lengkap, adik-adik. Mengapa? Karena Boas mengambil Rut menjadi istrinya. Akhirnya Rut memiliki seorang anak. Dari pernikahannya dengan Boas, anak itu bernama Obed. Obed adalah kakak dari Daud. Akhirnya, adik-adik, Rut dipakai oleh Tuhan untuk masuk dalam silsilah yang melahirkan Daud dan Kristus. Adik-adik, Rut mengalami kehidupan yang sempurna. Dia menjadi seorang istri, dia menjadi seorang ibu, dan kehidupannya menjadi sempurna, adik-adik. Ya. Dan yang ketiga, adik-adik, yang luar biasa. Berkat yang diterima oleh Rut adalah Rut menerima berkat kemakmuran. Rut menerima berkat kekayaan. Dari keadaannya yang serba susah di Moab, adik-adik, hidupnya sengsara, miskin, tidak punya apa-apa, adik-adik. Kemudian bersama-sama dengan Naomi dia pindah ke Bethlehem, bekerja keras menjadi seorang pemungut bekas-bekas sisa panen, adik-adik. Bekerja keras mengumpulkan sisa-sisa panen, adik-adik. Akhirnya Rut menjadi istri Boas. Boas adalah orang yang sangat kaya, adik-adik. Boas adalah orang yang sangat terpandang.
Dia punya reputasi yang begitu tinggi di kalangan orang-orang Yahudi. Rut mengalami kemakmuran ketika dia menikah dengan Boaz. Dia mengalami kebahagiaan, kedamaian, dan akhir dari kehidupannya adalah mengalami kebahagiaan, adik-adik. Jadi Rut mengalami kemakmuran secara rohani dan jasmani, adik-adik. Sebuah akhir kehidupan yang sangat indah yang dialami oleh Rut. Karena dia telah menjalani kesetiaan. Adik-adik, mari kita belajar menjadi pribadi yang setia. Salah satu ciri-ciri anak yang setia adalah ketika dia mendapatkan tugas, ketika dia mendapatkan tanggung jawab, adik-adik, dia akan mengerjakannya dengan tekun. Dia akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, tidak gampang menyerah. Itu adalah ciri-ciri anak yang setia, adik-adik. Ketika dia berdoa, mendapat masalah, berdoa, mereka akan sungguh-sungguh berdoa sampai doanya betul-betul dijawab. Tidak akan berhenti, tidak akan goyah sampai doanya betul-betul dijawab. Adik-adik, itu adalah ciri-ciri anak yang setia. Mari kita belajar, adik-adik, mengembangkan kesetiaan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sungguh-sungguh senang, adik-adik, dengan orang-orang yang memiliki kehidupan yang setia. Ya. Mari adik-adik, kita terus setia kepada Tuhan, kepada keluarga, dan kepada gereja. Tuhan akan menyediakan upah yang besar bagi orang-orang yang setia, adik-adik. Sebagai ayat penutup, adik-adik, mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 13. Ya, 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, adik-adik, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Adik-adik, Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya, karena dia adalah pribadi yang setia. Kadang-kadang adik-adik kita meninggalkan Tuhan, kadang-kadang kita tidak setia, kadang-kadang kita jatuh ke dalam dosa, adik-adik. Tetapi adik-adik, percayalah bahwa Tuhan akan tetap setia menanti engkau untuk kembali kepada Tuhan, bertobat dan menjalani hidup seperti anak-anak Tuhan yang setia. Adik-adik, Tuhan akan senantiasa menanti engkau dengan penuh kesungguhan hati, karena Tuhan adalah pribadi yang setia. Amin. Tuhan memberkati, adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa, mohon Tuhan, Engkau beri kepada kami, setiap kami kekuatan, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia. Tuhan, Engkau tahu betapa sulit untuk menjadi pribadi yang setia, karena kami dinilai di dalam proses akhir bagaimana kami bisa menyelesaikan setiap tanggung jawab dan pekerjaan kami. Tapi Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu Tuhan, supaya setiap kami, setiap adik-adik kami akan mendapat kekuatan dari Tuhan untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Engkau tolong kami Tuhan untuk jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.